ini. Aku ngobrol apa? Wis dua. Iya, ini usah aku seneng ngomong akeh aku. Wis iki satu. Ini satu. Oke. Wis menjelaskan semua. Saya bagi dua. Dua. Oke. Dua itu kembali ke nomor satu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe Konco Sambat Yogyakarta Los. Masih bersama dengan Konco Sambat Yogyakarta. Ya, deloken terima endorse Konco Sambat Yogyakarta. Kali ini bersama dengan teman kita Doni Rakel yang punya Samirono Squad. Selamat sore Mas Doni. Selamat sore. Sehat selalu. Salam sambat dari Konco Sambat Yogyakarta. Los. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Doni pada saat ini. Gimana Mas Doni? Bisa sampaikan dulu awal-awalnya ini. Kita langsung aja ya. Langsung aja ke materi pokok nih. Tanpa basa-basi. Mas Doni ini sudah berapa lama ini mengelola vendor Rakel? Ini 7 tahun besok bulan Juni. Bulan Juni 7 tahun. Oke. Kelas 1 SD. Ya. Kelas 1 SD. Itu Mas Doni gimana ceritanya awalnya bisa terjun ke dunia sablon ini? Jadi awal mula itu dimulai tahun 2014. Nah, 2014 itu Rakel pertama kali itu bikin di Jalan Kaliurang, KM 13. Belum di Samirono ini ya? Belum. Belum. Nah, ini agak flashback mundur dikit lah ya. Boleh Mas. Jadi sebelum tahun 2014 tuh, kenapa saya memutuskan untuk nyablon tuh? Saya dulu tuh punya clothing. Punya clothing. Ya. Waktu dulu saya kan kerja di UGM. Ya. Terus punya clothing. Nah, itu dulu tuh saya tuh yang saya tahu kenal vendor tuh cuma Mas Pitik sama Mas Ruli jalur Tengkorak. Dua saja. Nah, itu dulu waktu pertama kali tuh mereka tuh punya rotari, laba-laba. Zaman dulu kalau wis dewa sekali teman. Baling-baling bambu. Terus saya kepikiran tuh aku tak nggak sablonan aku dari dua ini. Nah, modalnya terbatas dulu ya. Terbatas. Ya wis lah nggak apa-apa. Modalnya dulu tuh 5 juta Mas. Modal awal 5 juta. Itu tuh langsung dicemplungin itu aja minjem partner saya dulu yang berdua kita. Dulu berdua. Oke. Minjem ibunya partner saya. Ya. Jadi berdua. Wes berjalannya waktu langsung balik ke tahun 2014 lagi. Waktunya tuh berjalan, kita tuh dapat orderan langsung banyak gitu Mas. Dulu piro ya lali aku 6.000 piro. Kaos baru lahir itu Mas. Langsung dapat prokol. Sebenarnya banyak Mas tuh Mas. Selain prokol tuh ada beberapa caleg dari PAN, banyak Mas tuh Mas. Mas Hanafi terus dan lain sebagainya, Mas Hanafi Rais terus. Iya. Itu udah banyak ketahuan prokol. Udah modal dasar order tuh ya waktu baru buka ya. Oke. Wes. Bisa dieksekusi Mas? Langsung eksekusi. Ya. Dieksekusi. Jadilah itu Mas. Jadi. Tapi karena masih tuh ya piye jumawa bahasane. Masih ngene belum tahu bisnis, belum tahu apa-apa. Jadilah tuh Mas sawerno kok Mas zaman biyen Mas. Sawerno. Sing gesut dhewean apa wis ono? Gesut biyen tuh. Sing bantu. Kan biyen langsung wani open recruitment kita saya loro apa telu lah. Ya. Wis wani ndek karyawan telu apa loro biyen. Ya. Wis barang jadi pulang seneng saya kecelakaan. Kecelakaan. Iya. Jahit
25 Mas. 25. Itu laki-laki. Ori. Yes. Itu di apa Mas? Dijahit kumis apa jahit? Medek. Oh, di rantai ya Mas ya. Tapi di finishing Mas. Finishingnya halus banget. Iya, di steam ya. Oke. Itu berapa lama Mas? Waktu kecelakaan itu sampai akhirnya recovery lagi, putuskan di gas lagi vendor. Ini tuh sih bisa normal tuh kurang lebih 1,5 tahun Mas. 1,5 tahun. Jadi itu dulu tuh bodohnya saya, maksudnya bodohnya saya berarti pengalaman saya rasa dibeli loh Mas. Jadi gini, dulu saya tuh waktu open recruitment. Jadi open recruitment tukang sablon, gue so nyablon po, iso ya melu aku no. Padahal aku rasa Mas nyablon koyo ngopo. Abdul ya ra iso nyablon no. Marketing ya, marketing kowe ya. Nah, bisanya pas zaman biyen awal-awal iki. Bisanya menggolek orderan tok. Dulu ngono kuwi Mas. Jadi ngafdruk itu saya tuh nggak bisa. Sampai saya tuh njaluk tulung Mas Pitik. Mas Pitik ngenokdown tuh lho. Iya, kenok. Wes diajar ngafdruk, wah. Meja abdulke tak tuku lho. Iya. Baru ki Pitik kan dhewe meja abdul. Ngafdulke ngenanku. Iya. Tapi kan malah untung itu ya. Terima maklon Abdul. Terima maklon Abdul. Ini kan nonton guyu gitu. Kelingan zaman biyen ya. Kelingan zaman biyen. Jadi kita dhewe kan nonton berarti. Heeh, Pitik kan nonton Pitik. Berarti ke Sleman kono. Oh iya Mas, zaman dulu Pitik dulu. Oh iya. Ya, jadi dulu dia bikin meja ini dilarang dadi ngono. Nah, meja itu tak tuku sike. Oh iya. Dadi ono spare kita 1 minggu atau 2 minggu kita kan duwe. Meja itu malah ngaduk nih kene ya. Gowo-gowo screen. Wes masuk. Oke. Nah, saya pengalaman di situ Mas, terus pas ini jalan pas proses penyembuhan. Sablonan tuh nggak bisa dihandle Mas. Jadi karena hanya by phone Mas, kalau momen pantauan nggak bisa langsung ke lokasi, jalan nggak iso Mas aku. Tapi order tetap masuk. Tapi tetap nggak bisa Mas. Kesulitan eksekusi. Percaya nggak percaya, saya tuh 1 bulan menggarap 100 Mas. Saya orderannya zaman dulu ya lumayan. Tapi outputnya cuma 100 ya bocah-bocah udah sambat zaman biyen. Loh, terus solusinya gimana order banyak masuk? Nah, solusinya tuh beberapa dulu tak uncalkan Mas Ruli. Terus zaman dulu terus sama kayak Jerung tuh. Udah itu tahun 2014. Tapi saya tuh tahu masih udah iya, udah kenal ya. Nah, terus berjalannya waktu lagi mau nggak mau manajemennya kudu tak handle semua, produksi kudu tak handle, maksudnya aku harus campur terlibat di dalamnya. Vendor tak pindah ke Samirono total oke. Nah, dari Samirono itu kembali sekolah Mas. Soalnya dulu tuh sini gudang gudang dulu, jadi setting awal. Jadi ini gudang ini gudang semua Mas, gudang belakang ini belakangnya gudang semua. Nah, terus tak bikin Mas di setting dulu. Ya, setting tempat dulu. Dulu sini tuh atap langit Mas, sini Mas. Wis kan beratapkan langit gitu. Beratapkan langit. Nah, ya di setting dulu nek kono. Alat itu dulu saya tuh sebelum itu frame presisi. Saya beli dari Mas Faiz Mas Faiz Eno saya beli tahun 2014. Di kayak zaman biyen kan zaman biyen kan tiga jeneng Mas. Ya itu belakang Pelengkung Gading itu. Nah, pasar Pelengkung Gading itu toh, Mantri Jeron. Nah, Mas Faiz ini bisa dibaca ini Mas Faiz ini. Mas Faiz ini. Tadi pagi sudah. Tadi pagi. Oh ya kemarin. Ya waktu itulah. Nah, terus dari situ aku tekniknya iso Mas. Ya. Bingung. Nah, aku mau nggak mau tuh butuh uang sing iso tak jak cerita gitu. Problem gua apa. Nah, dilalah dulu tuh mantan saya tuh temennya adiknya Mas Ferry Seven Van. Mantannya jenengan adalah
punya temen. Oh, punya teman adiknya Mas Ferry. Seven One. Oke. Dari situ dikenal ke zaman dulu. Zaman dulu. Tuh dikenal kita sama Mas Ferry. Wah, itu ngobrol-ngobrol Mas Ferry dulu tukang las mbiyen nggih. Oh, tukang las malah. Tukang las terus. Di situ Mas Ferry usah nyablon tapi nek tekniknya nyablon saya sama Mas Ferry sih apik Mas Ferry zaman biyen. Ya. Nah, dari situ aku wis pemain belajar Mas Ferry terus sempat ngulik bersama pemain. Jadi Ya. nyablon rubber sing apik ngono ki. Ya. Wah, cocok Mas zaman biyen kan piye Mas yo? Yo nganu rubber merek M gitu loh. Yang terkenal pada masanya. Masanya pada Ya. masanya. Wah, aku nyablon nanti tipis-tipis kan Mas. Ya, betul. Ya. Itu kan nyablon ngulik sampai kayak gitu, Ya. gitu kan. Terus mau nggak mau meja harus di-upgrade jadi meja papan banting tuh. Papan banting. Setelah frame presisi, papan banting. Papan banting. Kapasitas, Mas? Dulu ki duwe kita 100 ngono Mas. Kita zaman biyen ngono kuwi Mas. Ya. Papan 100 ngono. Kapasitas produksi lah ngitung ben Mas tenan Ya. kamu sih aku. Biyen ki aduh bak wong ngono kuwi. Mon ono orderan garap. Wis pokoknya bocah-bocah bareng turane ganggu ngono ki. Wis pokoknya ngono ki nek zaman biyen ki. Terus berjalannya waktu iki nganu Mas. Apa jenenge? Mulai aku butuh LED ngono ki. Ya. Wah. Nah, zaman dulu iki tahun piro LED ku Mas lali aku LED. 2016, 2017. 2016 Pak ya? Iya, 2016. ya. Nah, itu saya kan bikin meja karo Mas Ferry. Ya. Meja LED kita iki 2016. Buat meja afdruk maksudnya. Buat meja afdruk sama Mas Ferry. Gitu. Pokoknya setting-setting ngono kayak. Jadi ngono. Tapi Mas Ferry udah ada vendor Seven One. Udah ada teman. Jadi Mas Ferry sudah jalan itu Seven One, lah jenengan ya Oracle sudah jalan. Oke. Dulu saya beberapa maklun ke sana. Oh, maklun ke sana Mas Ferry. Ya, oke. Kemudian ini berjalan dengan waktu. Tambah lagi. Ini alatnya berubah lagi atau ngikutin zaman Pak Mas. Tapi kan biyen kan dedet Mas. Dadi iki biasane gawe biyen. Oh, gawe. Ana saiki kan model do tuku. Iya. Sekarang ya. Biyen kan dedet. Terus itu gawe sapa sing gawe? Mas Ferry. Mas Ferry gawe rangkane. Saya sing ngisi triplek sama kelistrikan. Biyen iki njaluk tulung Pak Eri biyen tapi nganu. Pak Eri kita sibuk mau gak mau ya sinau saka YouTube. Jadi bikin meja afdruknya itu. Bikin meja afdruknya. Oh, gitu. Sampai sekarang meja masih ada, Mas? Masih ada. Masih LED. Wah, mantap. Seru banget Mas. Jadi dieksplor ya ininya ya, kemampuannya ya. Karena terbatas waktu itu. Iya juga ya. Karena tak pikir-pikir Mas, kreativitas itu muncul karena keterbatasan. Semakin kita lapar kita bisa kreatif. Ini sebentar. Benar ya? Berbicara soal kreativitas. Ini pandemi ini, Mas. Pandemi. Ada trik-trik ataupun pandangan dari jenengan ini pandemi dihubungkan dengan kreativitas tadi. Oh iya, pandemi kan selama 1 tahun ini ya Mas. Iya. Pada akhirnya gini sih, yang survive itu yang kreatif sebenarnya. Yang kreatif. Jadi sebenarnya nggak ada vendor lama, vendor baru ya Mas. Jadi kalau kamu nggak kreatif, ya kamu nggak bisa survive di pandemi ini. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu seraiso mas ngedol produk gitu ngomong ke sablonan apik. Ya. Raiso ngono. Aplikasinya kreatif itu gimana Mas? Kreatif itu nggak cuma ngene Mas. Jadi nek lanjut ke obrolan tadi ya. Nek apik iki aku nyablon iso apik. Kabeh saiki apik-apik Mas. Ya. Nek kabeh apik berarti enggak ada pembeda. Enggak ada pembeda. Kabeh apik-apik kok enggak ada pembeda ning ngono. Ya. Berarti harus ada muncul bentuk satu yang unik ben konsumen ki menggok gini loh Mas. Kayak dapat atau kayak sana. Nah, belok sini ceng. Nah. Ya. Oke. Nah, itu bisa mainan apa sih nih? Mainan di digital marketingnya, sosial medianya dikuatkan itu ya. Dikuatkan, brandingnya dikuatkan. Jadi kan sablon itu adalah unit usaha unit usaha sing kamu harus dua-duanya Mas. Produk dan jasa itu dua-duanya berjalan. Punya nyablon apik terus
kowe ora iso gawe jasa, jasamu elek, maksudnya pelayananmu elek ora dadi, Mas. Ya. Pelayananmu apik banget sablonanmu bosok ya ora dadi, Mas. Ya. Karena dua-duanya itu harus Berdampingan ya? Berdampingan. Ini bukan apa sih, bukan usaha tentang jasa, bukan usaha tentang produk nih kita. Ya. Dua-duanya kita. Nah, mulanya kan rada angel nih kita nih. Nah, makanya harus dengan kreatif itu sih. Itu juga yang menyiasati kondisi pandemi seperti ini, gitu ya. Sama kembali lagi ini soal ini penjualan, marketing, pemasaran. Aku tuh pernah, Mas, dulu ke Sleman, Mas, ke Disperindak. Disperindak, aku ke sana toh nyoba-nyoba buat biasalah canvassing lah gitu. Ternyata ya, Mas, ibunya itu namanya ibu siapa ya itu ya? Kenal kowe ya, Mas? Oh iya. Iya toh? Kan berarti kan kowe sok dolan kono ya? Di instansi ya? Iya, saya aktif tahun ya sebelum 2007 tuh, Mas. Jadi karena waktu itu aku tanya itu kayak gini, di Sprendak itu cover UMKM enggak gitu toh. Lah, Mas ya ini apa gitu sablon. Oh, kenal ini Mas Doni saya. Dia bilang begitu. Kan itu juga ada link apa himpunan pengusaha muda Indonesia cabang Sleman. Ya kowe kenal ya? Oh, kenal, Mas. Kenal ya? Terus kalau saya tuh dulu tuh di forum kewirausahaan pemuda di provinsi jadi bendahara. Kakan ngono Mas, ngurusi ngono Mas biyen Mas. Nah, kalau ini ada cerita ini Mas. Ya. Jadi saya jadi ada masanya saya ki pakaian ngurusi anu Mas, kan ngurusi organisasi. Nah, jadi di provinsi saya jadi bendahara forum kewirausahaan pemuda. Ya. Terus di Sleman tuh saya tadi apa ya? Wih, jadi pengurus kan, Mas. Terus namanya Sayur Rukun, jadi kita jadi sekretaris apa ya? Terus neng di Mahpon banyak Mas. Posisi banyak ngikut organisasi, banyak ngurusi seminar, terus dari situ ki ngaruh ke penjualan. Nah, dari situ kan mantap Mas, saya ini masih nek kon golek orderan bisa, tapi lupa Mas zaman dulu Mas. Saya sempat ngalami fase lali Mas, lali iki kakean ngurusi koyo ngono, menapane orderan produksi saya kapiran. Terus saya baru gagal nikah lah Gagal nikah ini mergo apa, Mas? Karena dulu emang kakak fokus ngurusi organisasi Mas ya, Mas. Waktunya habis untuk itu ya. Jadi saya ki meng ya sementi bawa percaya aja lah ngurusi organisasi. Tapi waktu itu vendor masih jalan. Ya meng jalan-jalan waton jalan Mas. Waton jalan. Tenaga ada dulu wis zaman semono iki piro papat kuwi Mas. Dulu zaman tahun 2017 tuh aktif-aktifnya saya Mas ngurusi. Tapi nganti kapiran order. Walah, iya. Itu terus bagus gak sido rabi ya to. Gak sido rabi. Padahal tunangan. Wis. Nah, wis kuwi. Beda. Wah, tinggal mak teksek ya. Oke. Karena akan fokus itu tadi. Yo ora salah sih, tapi saya zaman dulu nggak bisa membagi waktu. Lek-lek ngono kuwi Mas saya, Mas. Terus koreksi. Berarti waktu itu ada masa untuk mengkoreksi semuanya. Usaha koreksi kayak gitu. Pribadi koreksi. Wah, ditentek. Terus itu Mas, yang soal marketing. Soal marketing ini untuk dari Rakel itu kebijakan apa lagi yang disodorkan ke konsumen Mas? Yang cukup menarik. Saya ngerti ki arane endi ki. Janjane pengen ngerti sing sablon 45 lho. Ya. Yang ditunggu itu. Ya, yang ditunggu. Bagaimana ada yang bikin konten berbayar aja? Iya. Bikin seminar berbayar. Ini sedikit 45. Ya. Kaos 45A, 45K gitu ya. Raja. Apa Raja maksudnya? Raja 45K. Oh iya, Raja 45K. Iya ta. Tapi menjual. Bisa neli wong akeh. Di poster gitu ya kayak Raja 45K. Kelas berbayar. Iya, kelas berbayar. Neli wong akeh. Iya, Mas. Nah, ada terobosan apa ada yang memancing ke konsumen atau trik dagangnya gimana deh gitu, trik dagangnya? Sebenarnya kayak saya tuh ngobrolin 45 tuh salah satu bocoran aja Mas. Ya. Gini sih Mas, Jogja itu kan ngomong ke UMR Mas kan sekitar 1 atau zaman dulu kita 16 ya. Jogja Ya nanti dikoreksi Mas, ya, 16. kurang lebih ya. Oke.
Sedangkan daerah di Jakarta ya Jabodetabek tuh sekitar 4,8 nggak salah ya, mohon dikoreksi. Iya. Nah, Paling nggak setengahnya ya Jogja masuk. Oke. paling nggak setengahnya. Nah, di situ kan simpel Mas. Berarti di sana kan biaya tenaga kerja 9,6 juta untuk 2 men. Ya. Di Jogja untuk berapa saya dihitung ya? Coba. Oke, update nih. Itu dihitung kita ngitung bersama. Buat diwangi itu aku. Oh, sih. Coba dong. Berapa? Wah, malah ono WA iki kok Zimbabwe nih. Zimbabwe karo iki lo Somalia. Pesen kalah. Enggak. Di Jogja untuk 6 Mas. 6 tenaga. 6 tenaga. Padahal di Jabodetabek cuma dapat 2. Dapat 2. Jogja 6. 6. 6 kuwi Mas. Itu iso nggo ngaver sedina 80. 80 apa? Peace. Entah. Iya. Di Jabodetabek ra iso Mas. Ngaver 80. Iya. Satu harinya dapatnya Outputnya berbeda. Oke. Entah, ini nggak ada biaya loh, nggak ada biaya apa nih? Nggak ada biaya lembur, nggak ada biaya apa betul? Jadi ini di jam kerja normal. Cuma jam kerja normal. Jam kerja normal. Jadi artinya dari selisih biaya tenaga itu bisa dialihkan ke bidang yang lain, atau maksudnya Mas Doni gimana? Jadi lebih hemat di Jogja Mas. Oh gitu. Iya, lebih hemat di Jogja. Karena komponen dari HPP itu Lebih murah iya, di Jogja. Jadi bisa jadi potongan ya Mas ya. Oh begitu. Makanya keluar angka di 45K. K. Pasien ada bilang gini lu, kainnya iso. Nah, Kainnya mesti betong. Ya. Ini. Nah, itu kan kembali lagi di ngitungnya. ngitungnya. Ya. Akan yang paling kerasa itu tok Mas. HPP itu tok Mas. Ya, menurut Mas Doni ini kalau HPP bobot terberatnya selain kain ya, kalau kain ya, kainnya itu kan beli ya, bukan produksi. Berarti itu yang makan ininya di tenaga kerja. Di tenaga kerja. Sedangkan kalau tenaga kerjanya harganya sudah berbeda aja akan mempengaruhi secara keseluruhan. Kan ini kan, Oke. iya toh Mas. 1,6 karo 4,8 loh Mas, selisihnya biro 3,2. 3,2. Sudah diaplikasikan Mas? Di vendornya dengan sudah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih sudah diaplikasikan. Survive. Survive dengan harga seperti itu. Oke, kalau gitu. Ini salah satu terobosan dari Mas Doni. Jadi nggak tergantung dengan kondisi pandemi ya Mas ya. Memang konsep itu Sebenarnya sudah kalau banting harga itu kita nggak banting harga ya Mas. nggak banting harga Kalau ya. dibilang loh, iya toh. Oh. Kita pinter-pinteran efisiensi aja no. Oh gitu. Ini tenan nih Mas. Saya garis bawahi ya. Ini. Tenan iki. Ini saya garis bawahi. 45K itu bukan banting harga. Yakin? Bukan yakin. Karena apa? Karena kita main efisiensi Mas. Dari efisiensi. Nek kita harganya sama. Aku seneng tukang sablon kabeh iki aku. Ya. Nek kita harganya sama, mosok Yogya karo Jakarta regane padha, berarti sekele-klerune Yogya Mas. Pengusahane Yogya lekleru. Jadi gini, nek barangku ki apik lho, nek apik kabeh wong iso ngedol apik Mas. Sing ora iso kabeh wong bermain di efisiensi. Wah, iki geger iki mesti gitu. Paham. Nah, nganu Mas. Janganlah kita piye yo, nek saya ngobrol, kualitas ki wajib ya Mas. Enggak bisa jadi nggak bisa jadi nggak bisa nilai tawar. Iya. Aku nyablon ning aku apik ning kono ora iso nek saiki. Kabeh Mas. Iya. Maksudnya ana sing alumni sekolah ini, atau terus ada yang ikut software ini, pelatihan ini, kabeh duwe gacok masing-masing tuh. Kayak saya kan ikut juga. Ikut SSI ya Mas? Enggak, ikut SSI. SSI, oke. Mungkin jadi nganu sih Mas deh. Jadi rada apa ya nek tak lihat kok ya. Jadi kok pro dan kontra itu loh Mas. Persoalan 45K ini. 45K itu. Tapi kalau dari Mas Doni sendiri, pertama memang faktanya seperti itu. Kemudian sudah diaplikasikan. Itu oke. Tanpa mengurangi nilai material. Kualitasnya. Saya jatuh pakai root. Nah, plastas tuh pakai rootline saya. Terus rootline iklan. Terus kalau
Plastisol pakai Alfasol. Iklan. Iklan. Ya, iklan. Kita terima ya untuk endorse. Tidak hanya berupa merchandise, tapi yang mentahan bisa. Ya, Wujud tunai. wujud tunai bisa. Rekening di bawah ini. Wujud barang bisa. Wujud Ya. barang bisa. Jadi sekali nyebut misalkan contoh Alfasol 1 kilo. Alfasol lagi 2 2 kilo. Oke Mas Udin. Alfasol lagi 3 kilo. Nganti sambil. Sampai ya. Iya. Jadi itu ya. Untuk material cat tadi yang sudah disebutkan itu juga termasuk cat yang berkualitas ya. Mas Udin. Oh. Ya toh. Sudah. 1 kilo. Rakul ya 1 kilo. 1 kilo. Saya ngedit video sampai. Ya. Tentang tak kabel. Oh iya. Mas Bejo itu 1 kilo. Ya. Minum dulu cocok. Oh iya cocok. Jangan urut Mas. Kok McD iki. McD ya iklan ora apa-apa iki. McD yang sponsorin paling. Jadi ini ya Mas Doni, ternyata pengefisiensian dari apa yang terkandung dalam HPP itu berpengaruh pada harga jual. Iya. Selain itu Mas, kita lagi Mas, seru ini. Aku ngobrol apa ya? Iya itu usah aku seneni untuk ngakeh aku. Ini satu. Ini satu, oke. Terus menjelaskan semua. Saya bagi dua. Oke. 2 itu kembali ke nomor 1. Ya. Oke. Berbayar. Kita bikin kan berarti konco sambat. Iya. Nanti bisa lagi berbayar. Konco sambat online. Konco sambat online ya. Atau materinya nanti bisa di itu ya, kelas Zoom kayak begitu ya, bisa ya. Jadi ini kita jelaskan kok ndak seneni wong akeh. Intinya adalah ngene iki men. Nek kan ada juga yang mesti pro kontra biasanya ya. Sebenarnya sudah diobrolan tuh 1 tahun yang lalu fenomena saya gitu. Maksudnya yo kembali ke jalur masing-masing. Kira-kira kayak iso nglakoni ngono, ya aja nglakoni ngono karena banyak teman-teman yang ngikuti carane saya. Pada akhirnya ketandapan jutan. Oh ya. Cash flow-ne bingung, ngono kuwi dan dadi beda. Karena beberapa nilai-nilai itu ana sing berbeda tiap vendornya. Oh. Karena ning nggonku ya ono ngono. Maksudnya ketika jalan ini ngono akhirnya mah dadi ngapusi. Oh gitu. Nah, jelas kan nggak ngapusin kan, kayak kita kan nggak ngapusi, maksudnya dalam produk iki maksudnya. Berarti ini Mas, yakin bukan bahasa marketing nggih? Enggak ya. Tetap aku nggak harga tetap 45. Oke. Yang jadi apa jenis? Yang jadi polemik kan ngene iki maksudnya ketika wong vendor wis kulino 65. Ya wis ora apa-apa no. Aku juga maksudnya closing di harga 65 ya banyak juga. Itu menganu kok Mas. Iki meng apa jenis apa keunikan vendor masing-masing. Ya. Iki uniknya ngene, iki uniknya ngene. Weh, ada tamu. Ya. Uniknya tuh masing-masing. Jadi janganlah kamu memotong kata kabeh diketok padha rotone, Mas. Ya. Ibaratnya ngene to, Mas. Ngajari renang iwak iki ya gampang timbang iwak apa jeneng ngajari renang wedhus. Oh, ya. To, Mas. Ya. Kan macam-macam kuwi, Mas. Berarti kon habitat. Ya kan okah banget vendor macam-macam ki Mas. Ono sing dadi manuk, ono dadi wedhus, ono sing dadi jaran, ono dadi iwak, dadi munyo, koyo. Ah. Mosok bule ngene iki lomba-lombanan renang, mutar iya toh. Betul. Kan vendor ki macam-macam lho, bervariasi, bervariatif. Ojo dikat sama semua. Enggak bisa ya. Penyeragaman itu enggak bisa ya. Enggak bisa diseragamkan. Enggak bisa diseragamkan. Oke. Kan macam-macam tuh Mas, aset kis beda-beda Mas, aset beda-beda, HPP vendor itu beda-beda. On maksa HPP podo, yo ora iso. Enggak boleh Mas. Memang ada Mas saya maksa. Loh,
Ora mesti nek dipaksa kon padha yo ora iso. Enggak, iya. Saya tanya, memang ada yang maksa, Mas? Iya beberapa ada yang memaksa sih maksudnya. Bulan Habib. Yo kudu ngene-ngene yo ora mesti ngono Mas. Oh, oke. Macam-macam lah ngono. Macam-macam. Tenaga kerjanya kan beda, ono sing tenaganya kerja 2, ono sing tenaga kerjane 10, 20, 30, 40 kan beda Mas ngono. Lah Mas, sinau soal itu di mana Mas? Saya Ya. Ya macam-macam ya Mas. Ya, Saya coba bisa Mas disampaikan buat berbagi. Macam-macam itu gimana? Dulu ke zaman dulu saya sempat ikut kaya jenis coaching bisnis lho Mas. Oh, pakai ini pelatih. Oh, ya, ya, ada coachingnya, ya. Nah, Private Mas atau grup? Private sih. Private, ya, oke. Nah, jadi dulu guys, pokoknya main gue jangan dipersentaan Mas. Jadi logikanya dari logika pengusaha banget ya Mas. Jadi piye yo? Yo selama aku iki dadi kaya bener-bener pola pikir dadi pengusaha. Intinya di apa ya di push maksimal. Push Mas. Dadi kaya dhewe sakmono ade iki 1 sampai 7 limite karo. Ya. Karo coachingnya itu di-push ke tekan 9 Mas. Oh, bisa limit sampai 9. Oh gitu. Dan itu real Mas. Real. Dan sudah dipraktekkan. Sudah. Dan berhasil. Ya jadi rakel ini Mas maksudnya. Oke. Rakel iki nek ngobrolin rakel ya Mas, ngomongke produksi rakel iki ya umum kok. Masih umum ngene iki Mas. Aku standarnya pakai karena aku sekolah SSI, berarti aku pakai standarnya SSI. Ngono kuwi men Mas. Berarti wis kuwi ngomongke produksi yang lain kaya saya iki apa ya kurang nggak mau jadi apa sih Mas? Man from the brand itu Mas. Jadi karepku iki man behind the brand dadi rakelnya itu yang jadi gede nih Mas. Saya tuh nggak mau nek dadi saya jadi artis sablon ngono ki nggak mau sih Mas. Iya. Karena nek jadi artis sablon nek tak pikir-pikir loh Mas. Kowe ora iso sambat Mas. Nah, jadi nggak bisa diinterview nek ini. Nggak bebas ya. Maksudnya kayak kita nih so, wah Mas tahu nganu Mas, sama mau baru jab itu tahu. Orderanku itu lagi sepi, wah iso cerita Mas kita Mas. Wah nek influencer to Mas. Wah ngobrol ngono kae. Wes jaim ya, jaim. Aku nganu ya. Orderanku sepi Pak. Oh, image saya runtuh to Mas. Nah, saya enggak mau kok ngono. Mas wes jadi kau ngene iki apa adanya ngono Mas. Ya natural ya. Natural. Kalau ibaratnya di IG itu generik ya Mas ya? Generik aja ya? Tumbuh. Ya intinya yang besar rakelnya aja, doninya di belakangnya. Walaupun sempat saya ngobrol sama Pak Udat, seneni saya. Ya kata seneni jadi dikandani Mas. Ojo ngono, kowe ora bertanggung jawab kuwi ngono. Lah harusnya gimana Pak? Ya kowe tetep retine tetep iki rakel tetep kowe ya tetep bareng sama rakelnya. Jadi kamu bertanggung jawab iki terhadap brandmu. Nek kowe nemburi, kowe ora bertanggung jawab no. Oh, dari situ aku, oh iya Pak, aku tak nganti saiki aku tak dampingi iki ya. Maksudnya aku agak jejeran dikit ini sama rakel, jadi aku lebih bertanggung jawab.